Kembali bongkar rahasia ke publik Rizal Ramli versus Yusuf Kala, ditulis oleh Anto Cahaya di siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Siapa kiranya yang tidak tahu sosok Rizal Ramli atau RR yang menjuluki dirinya si Kepret atau Raja Wali Ngepret? Mungkin sebagian rakyat Indonesia tahu sosok yang satu ini. Udah cukup lama sebetulnya tidak disorot media, tapi akhir-akhir ini muncul lagi. Nyerang banyak pihak dari soal dana haji, serang Ganjar Pranowo yang dikatakan pencitraan, Sri Mulyani SPG IMF, bahkan sampai menuntut Presiden Jokowi mundur dan lain sebagainya. Nah, ini yang menarik di tengah usaha atas eksistensinya tersebut. Rizal Ramli terpancing pada sebuah kemelut yang awalnya ditanyakan oleh netizen. Kisruh RR dan JK yang dulu sempat memanas kini kembali terulang. Bagaimana jalan ceritanya? Berikut ini kisah lama yang disulut lagi. Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala atau JK membongkar rahasia mantan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya Indonesia Rizal Ramli. Dalam video yang diunggah Karni Ilyas Club pada 6 November 2020 tersebut, JK mengatakan jika Rizal Ramli sebagai orang yang banyak bicara dan tidak bisa menjadi pemimpin. Tidak hanya itu, JK menyebut jika era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, Rizal Ramli pernah gagal menjadi Menteri BUMN dan Menteri Keuangan atau Menkeu. Hal tersebut sekaligus menjawab pernyataan Rizal Ramli bahwa ada pihak yang menghalang-halangi dirinya menjadi menteri. Namun JK menyatakan bahwa dirinya lah yang melarang Rizal Ramli menjadi menteri karena tidak pernah diperhitungkan oleh SBY. Menurut JK, saat itu Rizal Ramli ditawari menjadi Menteri Perindustrian namun ia menolak. Namun JK menyatakan, "Anda ini teman tapi tidak adil. Saya kan maunya Menteri Keuangan atau BUMN," katanya seperti dilansir Terkini pada 14 Juni 2021. Lanjutnya, ia juga membeberkan mengapa Rizal Ramli tidak bisa diangkat menjadi Menteri Keuangan. Menurutnya, saat mendengar kabar Rizal Ramli akan menjadi Menkeu, ada 11 pejabat dari Kementerian Keuangan yang mendatanginya dan mengancam akan mundur. Kata JK, para pejabat mengaku jika Rizal Ramli tidak mengerti persoalan dan suka marah-marah hingga menyebut orang dengan nama binatang. Jadi Rizal ini mungkin pintar tapi tidak bisa pimpin orang, ungkapnya. Selain itu, ia juga menyinggung soal Rizal Ramli yang sempat diangkat sebagai Menko Bidang Maritim dan Sumber Daya Indonesia pemerintahan Presiden Joko Widodo periode pertama. Nah, waktu zamannya Jokowi tidak pernah diperhitungkan juga, hanya karena kasihan Pak Luhut yang datangi terus, ya akhirnya jadi Menko, itu pun hanya 10 bulan, ujarnya. Menurutnya, jabatan singkat tersebut karena para menteri tidak mau menghadiri rapat jika ada Rizal Ramli. Apa yang disampaikan JK kiranya sangat menohok sekali ya. Tidak mau kalah, Rizal Ramli saat ditanya netizen soal kebenaran di atas akhirnya angkat bicara dan balik menyerang Yusuf Kala. Rizal Ramli mengungkapkan perihal Yusuf Kala atau JK. Menurutnya pernah dipecat sebagai kepala Bulog di era Presiden Gus Dur akibat masalah impor beras. Bedanya itu, Rizal Ramli juga mengklaim bahwa saat ia menggantikan Yusuf Kala sebagai kepala Bulog, ia berhasil menaikkan untung sebesar 5 triliun rupiah. Yang dipecat Gus Dur itu Yusuf Kala karena main impor beras, katanya melalui akun Twitter Rizal Ramli dikutip dari terkini.id. Jabatan JK sebagai kepala Bulog digantikan RR yang setahun naikin untung Bulog 5 triliun rupiah, sambung Rizal Ramli. Selain itu, Rizal Ramli juga mengatakan bahwa ia dipecat Presiden Joko Widodo atas bujukan Yusuf Kala. Seperti diketahui, Rizal Ramli pernah menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman pada Agustus 2015 hingga Juli 2016. RR dipecat JKW atas bujuk JK yang bisnis peng-pengnya diganggu RR, terutama objekannya di PLN, juga taipan reklamasi. Gitu aja repot, ungkapnya. Rizal Ramli mengatakan itu sebagai respons terhadap sebuah cuitan terkait pernyataan Yusuf Kala mengenai dirinya. Ebong percaya omongan JK tentang Rizal Ramli, tapi gak percaya omongan JK tentang Jokowi. Padahal yang diomongin kejadian, fakta dan nyata, ungkapnya. Saling serang dan membongkar rahasia saat sudah tidak lagi menjabat. Kita seperti melihat dua orang tua yang sedang mencari perhatian. Dua mantan yang sudah tidak duduk dalam pemerintahan, bukannya menjadi contoh bagi rakyat, malah saling bongkar rahasia saat duduk di kursi mereka. Tapi memang harus kita akui netizen Indonesia itu paling jago soal julid dan kemudian menjadi viral di sosial media. Kita bakal melihat kisah selanjutnya antara si kumis dan si kepret, duo mantan pejabat yang sedang usaha cari perhatian. Demikian, salam. Habib Rizik panik, Anies juga panik, ditulis oleh Nina Nur di siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate.
Kolaborasi antara Habib Rizik Syihab dan Anies Baswedan memang tidak terbantahkan. Walaupun Habib Rizik ini mantan napi dan pernah terjerat kasus chat porno, juga tidak mengakui pemerintahan sah hasil Pilpres 2019. Tetap saja Anies tuan ke rumah Habib Rizik menyambut kepulangan Habib Rizik dari Arab Saudi. Ketika Habib Rizik masih di Arab Saudi saja, Anies terus setia menghadiri acara perayaan milad ormas terlarang. Jadi boleh dibilang bahwa hubungan keduanya memang akrab kan? Boleh dibilang pula bahwa Habib Rizik dan ormas terlarang memang punya peran besar dalam terpilihnya Anies jadi gubernur DKI Jakarta waktu itu. Bahkan ada analis politik menyebut bahwa Anies terpilih bukan karena kemampuannya atau kepintarannya. Ya sekarang terbuktikan, tentunya Anies tidak berharap karir politiknya mentok sampai di Jakarta saja. Sejak dulu publik sudah tahu bahwa ambisi Anies adalah sampai ke puncak kursi RI 1. Dan karena dari segi kemampuan bekerja, Anies tidak bisa melebihi Presiden Jokowi, dia pun masih berharap ada peran Habib Rizik dan gerombolannya dalam memuluskan ambisinya. Tahu-tahu Habib Rizik kesandung kasus kerumunan dan tes swab rumah sakit Umi. Salah Anies sendiri. Mengapa membiarkan sampai Habib Rizik bikin kerumunan? Coba dari awal dibikin strategi yang tidak bakal kena proses hukum. Kita tidak pernah tahu apa yang mereka bicarakan di balik layar. Mungkin menentang sohibnya, Habib Rizik merasa seperti Ratna Sarumpait dulu tuh. Ya ketika mobilnya diderek terus telepon Anies, jadi sembarangan saja. Kira Anies bisa pasang badan, ternyata akhirnya Habib Rizik dijadikan tersangka. Tulisan saya terakhir soal Habib Rizik sudah memaparkan betapa paniknya Habib Rizik karena dituntut 6 tahun penjara oleh jaksa. Nah, bukan hanya Habib Rizik yang panik, sohibnya sebenarnya juga sudah panik duluan sih. Tambah panik lagi ketika Habib Rizik jadi panik, kepanikan yang menular dan membesar. Mungkin tiba-tiba terbayang oleh Anies bagaimana cara dia bisa nyapres dan menang tanpa bantuan Habib Rizik. Oleh sebab itu kita pun menyaksikan berbagai upaya diambil Anies yang tampaknya untuk mencari opsi lain selain Habib Rizik dan gerombolannya. Anies pun berkunjung ke Jateng dan Jatim, ikut panen padi di sana, berkunjung ke makam dan menginap di rumah ulama, serta bertemu dengan beberapa kepala daerah, khususnya yang diusung oleh Partai Demokrat. Lalu disusul dengan pertemuannya dengan AHY, Ketum Demokrat. Tentu saja AHY mau diajak bertemu sama Anies karena AHY punya kepentingan politik sendiri dan sekalian mendongkrak namanya agar terus disebut dalam jajaran Capres 2024. Padahal situasi pandemi Covid di Jakarta sedang memerlukan perhatian besar seperti yang sudah diinstruksikan oleh Presiden Jokowi ke semua kepala daerah agar menangani pandemi dengan sebaik-baiknya di masing-masing daerah. Waktu itu klaster kantor sedang naik dan menjelang lebaran, akhirnya Anies pun tertampar sendiri dengan keramaian di Tanah Abang yang bikin heboh itu. Lalu, enggak lah, udah kebal kayaknya. Hehehe. Anies pun terus berjuang mencari opsi lain selain Habib Rizik. Saking paniknya, dia sudah tidak peduli lagi jika kegiatannya akan bertentangan dengan apa yang dia serukan sebagai gubernur DKI Jakarta. Yap, pada tanggal 10 Mei 2021, Anies mengeluarkan seruan agar warga Jakarta tidak menggelar open house dan halal bihalal saat lebaran. Seperti kegiatan silaturahmi, mendatangi tokoh masyarakat, tokoh agama, teman dan saudara tetap dianjurkan menggunakan media virtual sampai dengan akhir bulan Syawal. Sehingga ketika dimulainya perkantoran selepas lebaran juga diharapkan tidak dimulai dengan halal bihalal untuk memutus mata rantai, kata Anies. Pada tanggal 13 Mei, hari pertama lebaran, dianya malah berkunjung ke rumah Ketum PAN Zulkifli Hasan alias Zulhas. Jadi seruan Anies tidak dia taati sendiri. Panik kan? Hal tidak konsisten serupa juga dilakukan Anies di tempat lain. Menghadiri peringatan 100 tahun kelahiran Soeharto, Anies mengeluarkan pujian setinggi langit, menyebut Soeharto sebagai pemimpin yang matang, berjasa dan jadi teladan. Padahal jejak digital menunjukkan bahwa Anies pernah berkoar soal dirinya bikin demo menurunkan Soeharto ketika dia masih kuliah di Amerika Serikat pada tahun 1998. Jeder. Terakhir adalah kunjungan Anies ke Sumedang, Jawa Barat, di mana dia sempat mengadakan pertemuan dengan Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat. Sebuah pertemuan yang dianggap berbau politis oleh berbagai media. Kegiatan Anies dilanjut dengan ikut panen raya padi dengan alasan adanya kerjasama antara BUMD Jakarta dan BUMD Sumedang soal pasokan beras buat DKI Jakarta. Lalu dilanjut dengan Anies berziarah ke makam Cut Nyak-Din di Sumedang Selatan. Sementara angka Covid DKI Jakarta sedang meningkat hingga 300% dalam beberapa hari terakhir. Bahkan keterisian rumah sakit darurat Wisma Atlet Kemayoran sudah mencapai 80%. Sebenarnya mana? Lagi pose mengangkat padi di depan awak media, disertai seruan Gubernur rasa Presiden yang kembali bergema di medsos. Pertemuan antara Anies dan Ridwan Kamil atau RK itu serupa polanya dengan pertemuan Anies dan AHY-nya beda partai politik. RK juga sama-sama mencoba peruntungannya untuk tetap berada dalam jajaran Capres 2024. Samalah dengan AHY, cuma AHY kan sudah punya partai sendiri dan kesemua pola kegiatan Anies ini serupa dengan pola kepanikan Habib Rizik. Seperti yang sudah saya bahas di tulisan sebelumnya, Habib Rizik menyerang banyak pihak yang entah apa relevansinya dengan kasus hukumnya saat itu. Nama
Ahok, Joko Chandra, Erlangga Hartarto, hingga Dias Hendro Priyono pun disebut. Gelagapan kayak orang mau tenggelam. Pola serupa juga dilakukan Anies, semua digapai Demokrat, AHY, PAN, Zulhas, RK, petani, pengendara sepeda elit, makam ulama di Ponorogo, makam Cut Nyak di Sumedang, dan sebagainya. Namun kerjaan utamanya sebagai gubernur tampak dilupakan begitu saja. Panik selalu dari kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Arkana pamit, sampai jumpa.